Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Fadila dari kelas 10C. Di sini saya akan mengkategorisasikan kegiatan perlindungan hutan dari kerusakan akibat manusia, pencurian, penggembalaan liar, perambahan hutan. A. Kegiatan perlindungan hutan dari pencurian. Pencurian kayu dapat mengakibatkan kerugian pada kelangsungan hidup manusia dan hidup lainnya karena akan mengakibatkan hutan menjadi rusak dan dapat mengganggu fungsi hutan lainnya. Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pidana pencurian hasil hutan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencurian dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan. Yang kedua, pencurian hasil hutan dengan cara mengeluarkan, membawakan, dan atau mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Menurut Bintang CH Simanghungsong 2001 dalam Walder, pada 10 tahun terakhir konsumsi kayu untuk industri mencapai 80 juta meter kubik per tahun. Pencurian kayu sudah sangat parah, bahkan pencurian kayu saat ini telah menambah pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Pencurian hasil hutan yang berupa satwa diterangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menganut peraturan perundang-undangan terdahulu yang mengatur tentang satwa. Pencurian hasil termasuk pemberdayaan dan pengawasan kegiatan dalam kawasan hutan serta pemantauan atau patroli yang terjadwal. Adapun penyebab terjadinya pencurian hasil hutan adalah yang pertama, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat serta penentu kebijakan yang masih rendah. Yang kedua, pencurian dianggap merupakan cara tercepat mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, tingkat penghasilan masyarakat sekitar hutan yang masih rendah. 4. Penegakan hukum lemah. Yang kelima, lemahnya status kawasan hutan atau tata batas tidak jelas. Bagian B, mengidentifikasikan kegiatan perlindungan hutan dari penggembalaan liar. Perlindungan hutan menurut peraturan pemerintah atau PP nomor 45 tahun 2004 bab 1 pasal 1 adalah usaha mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan menjaga hak negara. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan adalah ternak, yang mana ternak merupakan usaha yang sangat penting bagi sebagian masyarakat petani di daerah pedesaan. Contohnya sebagai sumber makanan, sumber pendapat, sumber pupuk kadang, dan lain-lainnya. Kerusakan hutan akibat penggembalaan liar dalam hutan dapat menyebabkan seluruh pohon mati, bahkan menimbulkan erosi tanah. Kerusakan hutan akibat penggunaan liar dalam hutan dapat menyebabkan seluruh pohon mati, bahkan menimbulkan erosi tanah. Melakukan kegiatan perlindungan hutan ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadi penggembalaan liar, di antaranya yang pertama, populasi ternak di sekitar kawasan hutan. Semakin besar populasi ternak yang hidup di sekitar hutan akan semakin banyak. Yang kedua, jumlah hijauan ternak yang mampu dihasilkan di desa sekitar hutan. Kurangnya lahan di pedesaan sekitar hutan yang dapat digunakan untuk penyediaan hijauan ternak yang guna memenuhi kebutuhan ternak. Yang ketiga, teknik memelihara
Yang ketiga, teknik memelihara ternak yang dilakukan oleh masyarakat berternak secara dilepas menyebabkan pengembalaan di dalam hutan. Yang keempat, intensitas pengawasan oleh pengelolaan kawasan hutan. Selanjutnya ada 4 faktor penyebab terjadi pengembalaan ternak di hutan tersebut. Yang pertama, kerusakan terhadap tanah hutan. Yang kedua, kerusakan tanaman muda. Tanaman muda yang dimaksud adalah tanaman yang tajuknya masih dapat dicapai oleh ternak. Yang ketiga, menularkan penyakit pada satwa liar. Masyarakat sekitar Tanaman Nasional Ujung Kulon atau TNUAK yang memelihara kerbau memiliki kebiasaan mengembalakan binatang utuh tanpa dikandangkan. Bagian C, mengidentifikasikan kegiatan perlindungan hutan dari perambahan hutan. Perambahan dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan maupun pertanian yang baik bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama. Hutan merupakan salah satu kekayaan yang ada pada alam ini, terutama di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hutan, memiliki manfaat tersendiri yang masing-masing jenis hutan. Akan tetapi, sayang sekali banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya interaksi masyarakat dengan hutan. Yang pertama, akses menuju kawasan hutan. Aktivitas tambang di dalam kawasan hutan dapat menyebabkan masuknya masyarakat ke dalam kawasan hutan. Yang kedua, kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kenyataan bahwa hampir semua masyarakat di sekitar kawasan hutan masyarakat miskin. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat perambah. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah hasil survei Depthut dan BPS tahun 2004. 4. Kesuburan tanah. Anggapan bahwa lahan hutan subur adalah anggapan yang keliru. Tanah-tanah di hutan yang nampaknya lebih subur sangat rentan terhadap gangguan dari faktor luar. 5. Keterbatasan pengawasan terhadap kawasan hutan. Pengawasan yang kurang terdapat ke kawasan hutan dapat mengakibatkan banyak perambah masuk hutan. Bagian D, mengidentifikasikan kegiatan perlindungan hutan dari penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Penggunaan kawasan hutan yang pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, pemerintah telah memandang perlu untuk mengubah pengaturan mengenai jenis kegiatan. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dimaksud seperti kegiatan religi, pertambangan, instalasi, pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik. Kawasan hutan yang tersedia di negara Indonesia sangat memerlukan pengawasan atau perlindungan sehingga tidak terjadi kerusakan terhadap kawasan hutan. Izin pakaian kawasan hutan dimaksud dapat dilakukan yang pertama pada provinsi yang kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30%. Yang kedua, pada provinsi yang kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daerah aliran sungai. Yang ketiga, pada seluruh provinsi untuk kegiatan A. Pertanahan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara. Bagian E, mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari pembakaran liar. Pembakaran liar atau penebangan liar ilegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkut, dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar pembatas yang tidak sah. Secara umum, illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tinggi pemerintah kebutuhan kayu yang membandingkan terbalik dengan penyediaannya. Yang kedua, masih lamanya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana. Yang ketiga, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang belum memadai. Upaya penanggulangan tersebut dapat didukung dengan mengoptimalkan pos-pos tempat penarikan retribusi
yang banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan luar kota. Dan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penekanan perundang-undangan nomor 41 tahun 1999 membolisasikan berbagai sektor pembangunan mengarahkan pembangunan pada daerah-daerah rawan illegal logging agar dapat meredam atau merealisasikan kebutuhan lapangan kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.